Ada yang mau buka? Iya, selamat pagi Pak Ivan dan teman-teman. Selamat datang sebelumnya di responsi HIMTI ya untuk mata kuliah compilation teknik. Terus juga mungkin saya akan singkat aja, mungkin yang untuk di Zoom gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan resen dan selama responsi berlangsung mungkin tolong untuk tetap mute ya mikrofonnya supaya responsi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ivan untuk bisa dimulai untuk responsi mata kuliah comparison teknik ini, Pak. Thank you. Oke, pakai papan situ. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita coba bahas soal kuis kemarin aja ya. Mungkin yang teman-teman bukan kelas saya nggak dapat kuisnya, jadi aku coba share dulu. Oke, salah. Iya Pak, sudah saya jadikan host. Oke, sekarang bisa dicoba lagi untuk share screen. Oke. Kita itu di 24, 25. Oke, udah kelihatan teman-teman yang di Zoom? Sudah Pak. Oke ya. Kita start dari mana dulu? Yang kemarin sih lumayan banyak yang salah itu di bottom up ya. Oke, bottom up ya. Nah, kalau di bottom up, pertama kan kita punya di situ kan adalah S, dia tuh menghasilkan A sama A menghasilkan X dan A sama A menghasilkan Y. Oke ya. Kalau di bottom up itu kan proses pertamanya apa? Kita tambahin dulu augmented grammar. Berarti augmented grammar-nya adalah S aksen menghasilkan S. Oke ya. Sampai sini masih aman ya. Nah, habis itu baru ke go to operation ya. Ya, ke go to operation ya. Berarti kita tulis dulu nih. S aksen menghasilkan S menghasilkan A dan A menghasilkan X dan A, sama A menghasilkan Y. Ini kita kotakin. Jadi I0. Jangan lupa tulis nomor, tapi nomornya bukan dari augmented grammar. Nomornya dari yang bukan augmented grammar. Oke, sampai sini masih nangkap? Nangkap ya? Nah, setelah udah kita ingin dia I0, berarti kita harus start dari yang paling atas. Yang paling atas harus dikasih inputnya apa? Untuk kernelnya. Berarti kan S ya, inputan S. Oke. Oh ya, jangan lupa nih dikasih titik dulu ya teman-teman di depannya. Oke, ada karena kita mau pindah titiknya ke paling belakang. Berarti kalau S aksen dikasihin S, berarti dia jadi S aksen menghasilkan S titik. Oke, ini jadi I1. Kenapa ini jadi I1? Ada lagi nggak yang bisa dikasih S?
Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti langsung I1. Next. Berarti habis kasih S, kasih apa? Kasihin A. Oke, berarti yang ini dong. Yang nomor 1 kan, grammar nomor 1 kan. Berarti S menghasilkan A titik A. Kayak gini udah selesai belum? Kenapa belum? Karena sebelah titik ada variabel. Kalau sebelah titik ada variabel, berarti kita ngambil dari I0-nya yang memproduksinya A. Yang ini ya. Berarti 2 dan 3 ya. Tinggal tulis. A menghasilkan titik XA. A menghasilkan titik Y. Oke, berarti ini jadi I nomor 2. Setelah A, apalagi yang perlu kita kasih? Apa? X ya. X. Berarti kalau X yang nomor 2 ini, berarti A menghasilkan X titik A. Ada lagi nggak? Ada ya, karena ini titik sebelahnya variabel. Berarti kita tulis lagi yang nomor 2 dan nomor 3. A menghasilkan X titik XA sama A menghasilkan titik Y. Ini menjadi I nomor 3. Oke, habis kasih S berarti kasih sekarang yang adalah terakhir adalah yang Y. Oke, kalau dia dikasih Y berarti A menghasilkan Y titik. Ini jadi I nomor 4. Oke ya. Setelah ini masih bisa dilanjutin nggak? Nggak bisa. Berarti kita ke nomor 2. Nomor 2 yang bisa dikerjain kasih inputannya apa? Kasih inputan A. Berarti yang ini jadinya S menghasilkan A titik. Udah selesai? Udah ya? Nggak ada lagi ya? Berarti ini jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. I5 ya. Oke. Kasih A, berarti yang ini kasih X. Kalau dia kasih X berarti sama aja kayak I nomor I3 ya. Kalau kasih Y berarti sama dengan I nomor I4. Nggak perlu tulis ulang lagi ya. Gini aja. Biar lebih gampang. Next. Yang ini. Berarti dikasih inputannya adalah A. Oke, berarti hasilnya adalah A menghasilkan XA titik. Berarti ada lagi nggak yang dikasih A? Nggak ada ya. Berarti ini I nomor 6 ya. Ini dikasih X, berarti I nomor 3. Ini dikasih Y, berarti I nomor 4. Udah di ujung. Berarti udah selesai semua ya. Sampai I nomor 6. Sampai sini ada yang bingung? Untuk go to operation-nya? Nggak ada ya? Masih clear ya? Setelah operation berarti kita bikin follow set-nya ya. Follow-nya berarti cuma ada S dan A. Follow S, follow A. Nanti ujian tulisnya follow S, follow A ya. Jangan cuma tulis follow S, terus ini pakai kayak begini. Kayak gini saya tolak ya. Kalau kelas saya langsung saya salahkan. Oke. Jadi tulisnya itu harus seperti ini. Ya, follow S dan follow A. Follow S, karena udah paling atas, otomatis follow-nya S sudah pasti dolar ya. Algoritma yang pertama. Oke. Terus follow yang A. Follow yang A berarti kita pakai yang mana? Pakai yang mana, ayo. Pakai yang ini ya. Oke, pakai yang atas yang nomor 1 ya. S menghasilkan A dan A. A alfa B. Ingat algonya nggak? Berarti follow-nya A adalah follow-nya B ini kan berarti follow A kan? Berarti sama aja follow-nya A ini adalah dolar. Terus kita cek. Kalau misalkan follow-nya A, setelah A itu isinya apa? Nggak ada dong. Nggak ada lagi kan? Berarti udah, berarti selesai nih. Terus kita coba cek yang ini. Ya.
Yang grammar nomor 2, A menghasilkan X, A alfa B. Sama nggak? Sama kan follow-nya kan? B di sini kan posisinya A. Berarti kan follow-nya sama dong. Berarti follow-nya cuma dolar dan dolar. Nangkap ya? Oke. Oke ya, berarti follow sudah selesai. Next adalah tabel SLR ya. Berarti tabel SLR-nya kan berarti jangan lupa tulis nomornya dulu. Oh, kamu pakai yang ini ya? Yang pakai MT gini ya? Bisa sih. Kalau yang X bisa sih. Tapi aku sih lebih nyaranin nggak kayak gini. Langsung dari sini. Soalnya ini tuh bukan variabel. Ini tuh terminal. Yang kita boleh kasih MT itu kalau misalkan ini tuh variabel. Jadi variabel menghasilkan variabel. Ini kan memproduksinya oleh variabel. Hasil produksinya juga variabel. Baru boleh kita kasih MT depannya. Kalau ini kan Y di sini kan dia bukan variabel, tapi dia terminal. Makanya cuma kayak gini aja follow-nya. Nangkap ya? Oke. Nah, kalau udah tinggal ke tabel SLR. Berarti kan banyaknya tabel SLR ini kan sebanyak jumlah tabel I yang di sini, betul nggak? Berarti kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus kolomnya apa aja? Berarti adalah terminal, simbol, sama variabel plus dolar ya. X, Y, dolar, S, dan A. Oke. Berarti kita isi yang 0 dulu nih, yang ini. Oke, isi yang 0. Oke. Berarti kalau misalkan dia dikasih S, dia ke 1 ya. Kalau dia dikasih A, dia ke 2 ya. Kalau dia dikasih X, S3 ya. Nangkap kenapa pakai S? Karena kalau terminal dan simbol, jangan lupa taruh dia S shift. Oke, nomornya tinggal ikutin dia nomor berapa. Oke, contoh di sini kan dia X, kasih X, dia kan nomor 3, tinggal tambahin S3. Berarti kalau yang di sini Y-nya S4. Oke ya. Next, nomor yang I1 berarti. Nah, karena I1 di sini adalah augmented grammar, berarti yang diisi adalah bagian yang dolar, diisi dengan accepted ya. Oke, nomor 2. Dikasih A, dia ke 5. Berarti sini 5. Dikasih X, dia ke berarti S3. Yang ini 4. Nomor 3. Dia dikasih A, dia ke 6. Dikasih X, berarti di sini S3 dan S4. Nah, cuma ada yang salah di sini nih, kayaknya. Ini tuh udah kelar ya? Harusnya ada yang R gak sih? Bentar. R6 itu di... Oh, di sini ya? Oke, ada salah di sini. Dua. Oh, ya ini kata. Wait, nih, gini. Ini tadi itu kan dikasih ini kan dia benar ke 5. Terus ini dia dikasih ini tuh
Dia benar S3. Ini kasih sini udah di ujung ya. Enggak, ini masih S4 benar. Yang habis itu yang mana ya? R. R itu kan kalau udah di ujung. Ini kasih sini kan 6, ini masih 6. 3. X. Ini masih S3 S4. Ini pas di 4 deh. Oh iya benar, benar. Pas di 4. Kayak pas ini masih benar, Yang pas di 4. Ini kan 4 kan dia sudah iya titik ya. Udah akhir ya. Kalau udah akhir berarti kan kita pakai yang R, yang radius. Nah, kita tinggal lihat radiusnya. Radiusnya kita lihat dari nomor yang ada di I0. Dia itu baris ke berapa? Y ini kan baris ke 3. Berarti di sini kita masukin di sininya R. Di follow ya. Follow di dolar ya. Berarti R3. Oke. Terus cek yang nomor 5. Nomor 5 tuh yang ini ya. Udah di akhir juga kan? Berarti dia pakai R berapa? R1 ya. Terus yang 6. Ini. Berarti ini R2. Oke, clear semuanya? Masih aman ya? Oke. Nah, udah itu berarti sekarang adalah pergeseran parsingnya ya. Berarti stack input output. Berarti yang pertama adalah 0 dolar. Beda ya sama top down ya. Kalau top down kan dolarnya di depan ya. 0 dolar. Inputnya kalau nggak salah inputnya itu ini ya. XY XXY. Ini ya. XY XXY dolar. Oke. Berarti kalau outputnya di sini berapa? Berarti kita lihat stack yang di sini. 0 sama si X. Ya, di tabel kalau misalkan dikasih 0 dikasih ke X berarti dia S3. Berarti output di sini adalah S3. Oke. Kalau misalkan ketemu S, yang diambil adalah angka depannya, yang di sini dipindahin. 0 dolar. Berarti sini hilang ya. Coret ya. Berarti tinggal Y, X, Y, dolar. Oke. 3 ketemu Y. Coba lihat tabel. 3 ketemu Y. S4. Berarti sini masih S4. Ketemu S lagi. Berarti sini turunin kan. 4 Y 3X 0 dolar. Y-nya sini berarti habis hilang ya. X, Y, dolar. Sekarang tinggal lihat 4 sama X. 4 sama X nggak ada. Oke, kalau misalkan dia nggak ada, langsung aja tulis outputnya itu ada rejected. Oke, clear semuanya? Ngerti ya? Ada yang bingung? Yang di Zoom ada yang bingung? Pak, maaf Pak, mau tanya. Ya. Kalau misalkan yang si follow A-nya itu pakai rule yang bisa ngambil dari first-nya S itu boleh nggak sih Pak? Kalau misalkan dia, kalau misalkan ini ya teman-teman ya, kalau dia di parsing,
yang untuk follow itu kan rule-nya ada 4 ya berarti ya. 1, 2. Oke. Sebenarnya rule-nya kalau nomor yang ada first-nya itu kan nomor 2 sama 3A ya. Itu otomatis nggak kepake. Khusus di bottom up parsing. Karena kita nggak lihat first-nya, cuma lihat follow-nya aja. Berarti rule yang di follow itu cuma kepake di rule nomor 1, nomor 3 sama nomor 3B, cuma ada 2. Pada bingung ya? Jadi sebenarnya itu bottom up parsing itu nggak perlu lihat first sama sekali. Cuman perlu lihat follow-nya aja. Bedanya di bottom up parsing sama di top down itu cuma di situ. Kalau di top down, kita kan mesti lihat first-nya dulu kan. Kalau di bottom up tuh kita sama sekali nggak perlu nilai first gitu. Makanya yang kita perlu pakai itu algonya cuma nomor 1 sama nomor 3B. Yang khusus lihat follow-nya aja, tanpa first. Oke? Oke, paham Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang mau nanya? Maaf Pak, boleh tolong ulang bagian parsing table-nya? Di kamera soalnya cuma dilihat parsing table doang, jadi agak nggak ngerti aku. Pergeseran parsing ya? Iya, Ini ya? Kelihatan? iya kelihatan. Oke. Aku ulang ya. Jadi kan pertama kan kita kan stack-nya itu kan selalu start dari 0 ya. Oke, cuma bedanya kalau misalkan di bottom up itu selalu dolarnya di belakang, bukan di depan. Oke, kalau top down itu kan dolar depan ya. Dolar di belakang. Dolar di belakang. Nah, kan 0 ketemu sama si X. Lihat tabel si SLR. Oke, di tabel SLR 0 ketemu X itu adalah outputnya. Kalau misalkan pergeseran parsing ketemu S, gampangnya gimana? Nomornya kalian ambil, inputnya ambil 1. Ya, nomornya diambil, 3 diambil, sama X-nya diambil. Berarti X 0. Oke, cek 3 sama Y di tabel. 3 sama Y di tabel S4. Oke. Ambil angkanya 4, ambil inputnya si 4Y 3X, penulisan aja, nggak perlu bingungin. 4 ketemu X, udah nggak ada. Kalau misalkan 4 ketemu X, oke, nangkap ya. Iya, nangkap Pak, makasih. Kalau misalkan dia nanti R, baru nanti di substitusi. Contoh misalkan dia di sini R itu ada berapa? R2. Ya, R. Hasilnya itu dari si ini ya. A menghasilkan ini kan. Berarti nanti kita tukar nih si nilainya itu dengan si XA ini. Nangkap ya? Kalau sudah, kita lanjut nomor 2 ya. Kayak papan sini aja. Ini aku apa saja ya teman-teman ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu DAG. Oke. Dia punya statementnya itu adalah A menghasilkan A minus A tambah B min C kali B ya. Min C kali B dibagi min D kali A. Oke. Nah, kalau punya statement seperti ini, pertama berarti kita tulisnya di sini ya. T1-nya berarti siapa? U minus A. Nah, kalau misalkan saya tak kok ada salah kalau yang di kelas aku. Jadi misalkan kalau kita ketemu U minus, cara gampangnya adalah kita kurungin dulu di sini.
Ini juga ada U minus kan? Kita kurungin dulu. Oke. Setelah itu, setelah udah U minus, kita tentuin dari kurungnya. Kita kerjain dari paling kiri. Kan T1 udah benar tuh U minus A. Oke, berarti kan kita ganti nih. Jadinya kan A menghasilkan minus T1 tambah B min C kali B bagi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau kemarin di kelas saya itu kan T2-nya aku bilang ini kan. Oh ini ya, ini A kan. Kalau kemarin di kelas aku kan aku bilang ini kan T2-nya, betul ya? Harusnya T2-nya itu yang ini. Gampang lah. Pokoknya kalau kelas aku gampang lah. Jadi harusnya ini yang T2-nya ya. Karena apa? Ternyata yang kita lihat itu adalah dari kurangnya dulu. Dari si U minus-nya dulu. Memang benar, yang ini kita tetap di-minusin dulu. Cuman ternyata harus dikurungin seperti ini. Otomatis kita harus kerjain yang ini dulu. Makanya T2-nya itu jadi T1 tambah B. Oke. Berarti ini kita tinggal ganti kan? Menghasilkan A T2 min C kali B bagi dalam kurung. Berarti T3-nya adalah U minus D. Oke? Berarti kita ganti lagi. Min C kali B. Ini jadi T3 kali A. Berarti T4-nya udah kelihatan ya. Langsung T3 kaliin A. Oke. Berarti A menghasilkan A dikurangin T2 dikurangin C kali B dibagi T4. Oke, T5-nya apa berarti? Apa? C kali B ya. C kali B. Berarti A menghasilkan A min T2 min T5 bagi T4. Berarti T6-nya adalah T5 bagi T4. Berarti A menghasilkan A min T2 min T6. T7-nya apa? A min T2 ya. Berarti A menghasilkan T7 min T6. A menghasilkan T8. Oke ya, sampai sini ngerti semua? Masih gampang ya? Yang di Zoom ngerti bikin perhitungan ini ya? Aku ulang ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal ujian ketemu U minus, teman-teman jangan lupa kurungin dulu nih seperti ini. Oke, dikurungin dulu. Setelah dikurungin, kita kerjain dari paling kiri. Karena kan kalau kita kerjaan kalau misalkan matematika kan selalu dari paling kiri. Di paling kiri itu berarti yang pertama itu kan yang ini. Ya, berarti kan T1 tambah B. Nah, minus ini jangan teman-teman kaliin masuk. Ya, ingat baik-baik ya. Jangan sampai dikali masuk. Kalau dikali masuk jadi salah. Ini bukan lagi ya. Ini tuh ini ya. Repeat pastry ya. Oh enggak deh, bener deh. Udah lagi juga. Bener ya kayak gini ya. Jangan dikali masuk ya. Terus kurungnya jangan dibuang. Jadi yang diganti itu si minus A ini. Bukan minus dikali masuk. Oke, nangkep ya. Nah, kalau udah seperti ini kan tinggal kerjain satu persatu aja. Nah, kalau kayak gini, karena ini paling kiri, yang ini jadinya nanti. Jangan kerjain dulu. Karena ini paling kiri, ini masih dikerjain duluan. Oke? Kalau ini sudah, baru yang ini. Karena kan ini kan kurung dalam kurung lagi kan. Kurung yang ini kan harus dikerjain dulu. Baru kurung yang di bagian sini. Makanya T2-nya itu adalah T1 tambah B. Baru T3-nya sih U minus D. Oke, nangkep? Oke ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita start dari, jangan DAG terusnya deh, ICG aja. Oke, berarti kita start, misalkan kita mau start dari G ya, dari grafik ya berarti ya. Oke, kalau dari grafik berarti kita lihat dari yang ini.
Oke, T1 menghasilkan U minus A. Cara gambar grafiknya gimana? Tulis aja U minus. Terus variabelnya apa? A. Tulis aja A. Tarik kayak gini. Oke ya, ngerti ya? Jadi U minus ini kayak operator. Sama aja. Kayak operator dia. Oke. Next, T2 itu adalah T1 tambahin B. Betul ya? T1, betul ya? T1 kan? Terus kita butuh si B. Sama butuh si tambah. T1 tambah B. Betul ya? T1 tambah B. Dapat T2. Oke? T3. T3 adalah U minus D. Ya, kita bikin aja misalkan di sini. U minus D. Oke. T4-nya. T4 itu adalah T3 dikaliin sama A. Ya kan? Ini kan T3 toh. Ini A kan? Berarti butuh si kali. Tinggal tarik aja gini. Nangkap ya? Apa bingung? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Itu kenapa U minusnya dibuat 2 kali? Kenapa nggak diambil U minus yang dari A aja itu yang buat D-nya? U minus kan bukan variabel. Ini kan operator. Yang nggak boleh 2 kali apa? Variabel kan? Bukan operator kan? Operator kan boleh 2 kali. Makanya kenapa aku U minusnya di sini lebih dari 1? Boleh-boleh aja karena dia operator. Yang kayak tadi aku bilang U itu sifatnya kayak operator, bukan variabel. Nah, cuma variabelnya kan cuma 1, A, B sama D. Berarti variabel aja yang nggak boleh 2 kali ya Pak? Ya, variabel yang nggak boleh 2 kali di DAG cuman boleh di DAG hanya variabel yang nggak boleh 2 kali. Oke Pak, terima kasih. Ya, nangkap ya. Berarti T4 udah ya. T5 B. C-nya mana, C? C nggak ada ya? Oh, berarti sini ya kita bikin ya. Kali C. Tarik, tarik. Next, T5 bagi T4. T5-nya kan ini ya. T4-nya itu ini ya. Betul ya? Berarti ya kita taruh dibagi di sini aja. Terus tempelin gimana ya? Oh, gini aja. Taruh bawah sini aja. Nah, kayak gini nih. Bisa ya? Kayak gini ya? Sama aja ya. Oke, berarti bagi udah. T6 udah. Sekarang T7. A dikurangin T2. A, T2 itu T1 tambah B ini ya. Ini T2 nih. Gimana kuranginnya? Taruh sini juga bisa sih harusnya. Sini aja ya. Sini aja ya. Sama aja ya. Oke, kan A dikurangin sama ya T2. Terus T7 min T6. T7-nya apa? A min T2. Ya ampun. T6-nya oh bisa. Bisa gila, sabar. Ini kita taruh gini aja. Ini kan bagi tadi nih. Nah, karena ini kita pakai, kita giniin aja. Nah, sama ada yang kurang nggak? Ada yang kurang ya? A ya? Pak mau nanya, emangnya emang kayak gini ya Pak? Kenapa? Itunya emang bikinnya kayak gitu ya Pak? Ya nggak apa-apa. Boleh disempil-sempil gitu Pak? Kan ini cuman ininya aja, posisinya aja. Kalau posisi di atas juga nggak masalah. Kan tulisnya aja. Oh, oke. Terus dibilang apa? A menghasilkan T8. Tadi ini kan T8 ya? Yang ini ya? Yang ini kan T8 kan? Betul ya? Mana gambarnya ya? Harusnya di sini sih dalam ya. Makanya Pak. Ya, sabar. Ini taruh sini aja kali ya. Salah. Harusnya kan tadi ini nyambung sini.
Harusnya itu kan kalau T8, T7 kurang T6 kan ini ya. T7 kurangin T6. Oh, boleh deh di sini berarti. Sama dengan aja di sini. Nah, sama dengan apa? Oh, dia A ya. Sama dengan kan A kan? Karena kan ini A ini. Jangan bikin A lagi, tapi tarik garis ke sini aja. Oke, nangkap semuanya? Ya. Ya, Pak, tadi saya mau nanya, Pak. sabar, sabar. Ininya. Oh, ininya kenapa nggak gini? Kenapa enggak? Karena ini kan operator ya. Masa kamu operator? Apa ini salah? Oke. Kan jadi bingung, sabar. U minus A. T1 tambah B. U minus D. T3. T3 itu kan ini ya. T3 kaliin A. Kaliin ini. Sabar. C kali B. C kali B. T5 bagi T4. T5 itu C kali B ini. Bagi T4. T4 itu ini. Benar sini. A min T2. A. T2 itu apa? T1 tambah B. Ini T2. Benar. Terus T7 min T6. T7 itu A min T2. A min T2. T6-nya itu yang ini. Tapi ketemu operator ketemu operator ya? Nyambunginnya di mana ya? Harusnya sih boleh-boleh aja sih. Cuman setahu aku kalau yang ini dia ngomongin pasti di sininya. Karena harusnya sih nggak boleh ketemu operator sih. Bentar ya. Operator ya? Bentar. Kita coba cek dulu. Harusnya sama aja sih. Yang ketemu tuh si iya. Harusnya sama aja sih. Cuman ya kalau di kelas saya sih mau kayak gini, mama ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bakal aku benerin kok. Sama aja. Tergantung dosen masing-masing ya. Kalau dosennya saya sih gampang lah. Nanti bisa di. Yang aku lihat bukan ininya kok. Aku lihat prosesnya juga kok. Tadi siapa yang mau nanya? Yang di Zoom ya? Kenapa? Kalau kita kelompok-kelompokin, Pak, misalnya kayak Humanis A nih kelompok T1, terus habis itu T2-nya kan Humanis A sama plus B gitu, itu dijadiin T2. Itu kalau kita kelompok-kelompokin, kita bulat-bulatin, kayak misalnya dimasukin dalam satu grup, itu mengubah definisi dari grafnya atau enggak ya, Pak? Ngubah. Biar Jadi lebih rapi aja gitu. jangan dikelompok-kelompokin. Oh, nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Oke, Pak. Terima kasih. Tergantung kebijakan dosen kamu sih. Kalau sama saya sih nggak boleh. Oke ya, gini ya. Oke, habis DAG apa? TAC udah ya. TAC kan? Ya kan, ini kan TAC nih. Ini TAC, ini DAG. Habis itu apa lagi? Butuh ya, quadruples. Quadruples. Oke. Berarti quadruples yang pertama apa?
Ingat nggak quadrat-plus ada berapa? 4 ya. Operator, argumen 1, argumen 2 sama store. Berarti operatornya apa? U minus. Kalau dia U minus tulis aja U min. Oke, argumen 1 siapa? A ya. Argumen 2-nya nggak ada ya, kosong ya. Store-nya T1, nomor 2. Berarti adalah add ya. Argumen satunya sih T1, B, T2. T3, A, T4. Nomor 5, mul lagi ya. Mul C, B, T5. Nomor 6, bagi apa? Div ya. Div T5, T4, T6. Nomor 7, apa? Subtract ya, sub ya. A, T, 2, T7. Nomor 8, sub lagi ya. Sub T7, T6, T8. Terakhir, move ya. Move siapa? T8, 0, A. Quadrat-plus ya udah ya. Sir, saya mau nanya, Sir. Ya. Itu bukannya operation itu pakai simbol ya? Pakai simbol ya? Sama aja lah. Aku benerin juga kayak gini. Oh, tapi tergantung dosen kamu ya. Kalau dosen kamu pakai simbol aja. Sebenarnya sama aja sih, mau pakai tulis U min atau pakai kayak gini sama aja. Nggak ada perbedaannya. Karena sama-sama operator. Nggak ngaruh kok dia. Tetap U min. Cuman aku kenapa kayak gini, ya biar kebiasaan teman-teman nanti di code generator. Kan nggak dapat ini kan, nggak dapat apa sih namanya, list ininya kan. Ya lebih gampang kayak gini sih. Tapi sama aja kalau kamu mau tulis kayak gini, mau pakai operator, pakai simbol sama aja, nggak ngaruh kok. Karena ini tetap sama-sama operator gitu. Quadrat-plus udah, berarti sekarang apa? Triples ya? Triples di mana? Di sini ya. Kita paksa aja ya. Berarti operator, argumen 1, argumen 2. Berarti yang pertama apa? U min ya. U min. Argumen satunya apa? A. Argumen 2-nya ada nggak? Nggak ada ya. Karena kan penyaran dia kan. Habis itu apa? T2. T2 berarti apa? Plus ya. Ya kita tulis aja pakai simbol aja karena nggak muat. Plus. Argumen satunya? Di atas 1 nah. Kurung kotak 1. Argumen 2-nya berarti si B. Oke ya. Habis plus minus lagi. U min dari si D nggak ada. Oke. Terus T. Berarti kan apa? Kali ya. Kali dari si 3 sama si A. Duh, nggak muat lagi. Terus habis itu apa? Kali ya. Kali berarti sini C sama B. Sama si B ya. Ke sini aja ya. Berarti habis kali apa? Bagi. Bagi di sini ya. Bagi berarti 5 sama 4 ya. Habis bagi kurang si A sama si T2. Terus dikurang lagi
7 sama 6. Terakhir, move ya. Move siapa? Move dia A ke 8 ya. Oke? Kelihatan nggak? Yang di Zoom kelihatan nggak? Nah. Ini lanjutannya di sini ya. Di setengah jam ya. Lagi nggak dengan teman-teman di Zoom? Maaf Pak, saya mau nanya untuk ini Pak yang tadi DAG-nya itu Ah, kan di T6 kan T5 bagi T4. Tapi kenapa Bapak garis grafnya itu di misalnya T5 itu kan C kali B ya kalau nggak salah. Itu kenapa bukan dikalinya tapi kenapa di C-nya garisnya? Kalau di PPT Bima itu di operatornya. gimana ulang. Itu kan yang bisa ke kiri dikit Pak, saya nggak bisa lihat papannya. Pak, bisa ke kiri dikit Pak, saya nggak bisa lihat papannya. Oh ya, terima kasih Pak. Itu kan di T6 kan T5 bagi T4. Nah, itu kan T5 kan C kali B kan Pak. Nah, kenapa itu Bapak garisnya itu di C-nya, kenapa bukan di operatornya, di operator kalinya, di grafnya itu? Kalau di Bima di operator ya? Iya, kalau di PPT Bima di operatornya. Begitu juga dengan T4-nya Pak. Ikutin T4 Bima kan aja. itu, iya, Kalau mau berarti di itu operatornya. ikutin Bima aja, di operator juga nggak apa-apa. Bebas sih sebenarnya sih. Nggak ngaruh, nggak harus di operator. Sebenarnya nggak harus di operator, cuma ikutin Bima aja. Karena aku nggak tahu dosen kamu siapa. Ikutin yang diajarin sama dosen kamu aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Tapi caranya tetap sama, cara gambarnya. Baik Pak. Kalau di kelas saya gampang lah. Ya kayak gini juga boleh. Oke, lanjut. Nomor 3 ya. Aduh, 3 panjang lagi. Ini kan belum buka. Oke ya, lanjut ya, nomor 3 ya. Annotated parse tree. Annotated parse tree. Oke, production-nya. Berarti kita lihat semantik aja ya. Berarti si A-nya itu apa? A-nya itu inheritance sama sintesis ya. Terus B-nya apa? B-nya value ya. Terus C-nya inheritance sama sintesis ya. Habis itu D-nya value ya. Apa lagi? Ada E nggak? Nggak ada ya? Ada S ya? S-nya val. Sama pakai apa? Num ya?
Oke. Terus kita tulis di produksinya kayaknya. S menghasilkan BA, A menghasilkan BA min BA ya. A menghasilkan MT, B menghasilkan DC, C menghasilkan kali DC, C menghasilkan MT, lagi. D menghasilkan dalam kurung S, sama D menghasilkan numerik ya. Oke, berarti start paling atasnya apa? S-file ya. Dia ngasilinnya bisa B-file, bisa yang A, inheritance sama sintesis. Kalau di annotated pasti kerjaan dari paling kiri, berarti yang B.file. Oke. Kita lihat di produksi. B menghasilkan D sama C. D-nya apa? D.file. C-nya ini ya. D yang mana aja? Ada yang atas, ada yang bawah. Kita pakai yang mana? Ini apa ini? Ayo, pakai yang mana? Kita pakai yang ini atau yang ini? Kenapa dalam kurung F? Kenapa nggak pakai yang bawah? Kenapa? Karena statementnya ada buka kurungnya. Karena ada buka kurungnya. Oke, bagus. Ini ya. C. Buka kurung top ya. Dot file. Oke. Ini berarti hasilin apa? B.file sama ini ya. Terus turunin lagi yang ini si B dong, betul ya? B.file sama. Nah, pakai kenapa bawah? Ya. Berarti num ya. Ini apa tadi? 5 min 2 kali 8 min 3 ya? Ya. Oke. Ini udah. Berarti paling kiri udah selesai dong. Kita geser ke kanan. Si C. C ngasilinnya kalau nggak bintang DC, empty. Di sini berarti isinya siapa? Empty ya. Udah ini kita naik ke sini. Si A. A ngasilinnya min BA sama empty. Di sini isinya apa? Minus BA. Yang ini ya. Kenapa minus BA? Karena kan di sini kan kita udah simpen nih. Kita kan udah kurung dulu nih. Kita ikutin di sini kan. Kurung. 5-nya udah. Minusnya belum dong. Kita mau dapetin minus kan. Maka kita pakai si minus BA. Minus kan. Berarti di sini minus. Kurang ya. Nah. B.file sama A. Ini nggak bisa turun lagi dong. Ya kan? B.file bisa turun jadi DC ya. Mana DC sih? Ini ya. D.file sama ini ya. D.file di sini yang kita butuhkan apa? Yang 6 dong, karena kita butuh angka 2. Turun sini adalah oke. C yang di sini yang dibutuhkan apa? Bagus. Berarti yang di sini empty ya. Oke, ketemu sih tutup kurung. Berarti sini langsung ditutup dong. Betul? Yang di sini yang dibutuhkan adalah pakai yang ini ya. Karena kita butuh
kali ya. Berarti bintang D ini ya. Oke. Bintang lagi itu kan antara ini sama kita butuhkan adalah atas ya. Karena kita butuh kurung ya. Berarti buka s.file tutup. Berarti yang kita mainin si s.file-nya. Berarti bisa d.file sama si kok si A. Oke. B.file-nya ini bisa turun bisa. Aduh, nggak muat ya. Nah, gini. Sabar. Tadi ini kan d.file-nya ini kan ini kan. Ini kan turunkan ini sama ini. Terus ini kan turunnya itu kan ini sama C ya. Nah, yang ini kita butuhkan siapa? 6 kan? Karena kita butuh yang D yang di sini kan. Turun berarti yang 6. Berarti kita udah ambil angka 8. C di sini berarti empty ya. A yang di sini berarti kita pakai yang minus ya. Min b.file A inherit. Berarti B yang di sini kita turunin lagi jadi d.file sama C ya. Iya kan ya? Iya. Yang di sini unum ya. Karena butuh angka 3. Oke. Yang di sini berarti empty. Yang di sini berarti empty. Ketemu tutup kurung. Berarti ini sudah selesai. Ini perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu ya. Orang udah selesai. Ya kan? Oke. Kalau nanti di ujian, jangan lupa ini harus dikasih penomorannya. 6 di sini berapa? 5. Di sini? Yang di sini? Yang di sini? 3. Jangan lupa kasih nomornya. Berarti yang value di sini berapa? Ini kan berarti naik di sini 5 juga kan? Ini kan 5. Ini kan 2. Ini kan 8. Ini kan 3. Berarti yang di sini berapa? 5 ya. Yang di sini 2 ya. Mana lagi? Ini kan 8 udah. Yang di sini 3 ya. Berarti yang di sini 5 min 2. Ya, jangan lupa tulis ya. Berarti kalau yang di sini kan tadi 8. Yang di sini berarti berapa? Di sini masih 8 ya. Berarti yang di sini baru 8 min 3 ya. Oke. Berarti udah sama dong. 5 min 2, 8 min 3. Di sini ketemu kali. Jadi ketemu sama ya. Nah, tinggal dihitung. 5 min 2 berapa? 3. 3 kali 5. Berarti 15. Jangan tulis. Jangan lupa sini terus 15. Oke, clear? Gampang ya? Anotatif pasti lebih gampang sih. Ini termasuk mudah nih. Teman-teman udah dikasih semantic rule kayak gini. Kalau yang komen di kelas aku yang ada kan ya, aku masih tulis yang di sini kan. Semantic rule-nya kan, belum aku pisah. Itu lebih nggak susah sih, sama aja. Cuma bikin bingung aja. Enggak. Ya. Oke, soal terakhir ya. Pas nih, jam 11. Yang papan kanan boleh dihapus nggak?
Udah segini aja. Oke, nomor 4 ya. Code generator. Oke, code generator. Berarti yang pertama apa? Code generator yang pertama apa? Ingat template-nya nggak? Template-nya kan berarti ada 3 ya. Operator, argumen, store. Oke, berarti kalau yang pertama apa? Kita mau move 10-nya pakai ini nggak? Ya, pakai aksesoris ya dia. Store-nya berarti I. Nomor 2. Nomor 2 berarti move hashtag 2 ya. Ya. Nomor 3 0. Nah, di sini pasti banyak yang salah. Kemarin aku juga salah sih. Yang di sini apa? Yang di sini yang teman-teman lihat itu harusnya itu yang bagian sininya nih. Ini dulu. Karena ini nggak ada parameter, nggak bisa kita apa-apain. Kita kan selalu lihatnya kan dari parameternya kan. Ya kan? Jam true-nya itu nanti di bawah. Kemarin aku juga nggak ngeh. Jam true itu di bawah, lihatin parameternya dulu. Nah, berarti kan kajian yang ini dulu. Apa sih? I modulus ya. 2. Kita pakai store kan? Nah, untuk store ini ikutin kebijakan masing-masing dosen ya. Kalau di saya startnya itu R0 tapi bisa nambah. Jadi bisa R0, R1, R2 dan seterusnya. Ada beberapa dosen yang tetap R0. Jadi beda-beda, ikutin dosen masing-masing. Oke. R, berarti yang kita perlu pertama kali adalah si I-nya kita pindahin dulu ya. Kita mau move si I ke R0. Oke. Habis itu apa? Modulus ya. Modulus 2. Berarti adalah mod 2 ke R0. Oke. Terus sama dengan 0. Equals 0 ke R0. Oke. Enggak, belum, sabar. Nah, kalau udah, ini kan dia if ya. Berarti hasilnya apa? Jump false dulu. Karena lihat statement yang di sini. Parameter yang ini, itu punya si if. Makanya jump false dulu. Oke. Kalau dia jump false, berarti isinya sini apa? Kosong ya. Kosong apa ada? Ada dong store-nya. Store sebelumnya kan? Kosongin dulu. Aduh. Nah, berarti kerjaan yang bawahnya ya. Y sama dengan Y plus 1. I atau 1? I. Sorry. Salah. Udah usia berarti ya. Y plus I ya. Berarti bikin store lagi. Ini kalau aku ngajarnya nambah. Jadi kebijakan dosen nanti, dosen kalian. Kalau misalkan dia ngajarnya nggak nambah, ikutin. Oke. Kalau di kelas saya ikutin yang nambah aja. Oke. Berarti kan ya, ini berarti kan udah dapat store baru nih. Y sama dengan Y plus I. Berarti kita harus move dulu. Bukan move ya? Kok move Y dulu? Ini dulu dong. Y dulu kan. Move berarti si Y ke R1 ya. Terus kan ini baru plus I ya. Berarti baru add I ke
R1. Nah, terus jangan lupa ini kan udah diganti nih. Jadinya kayak gini kan? Ya kan? Berarti harus ada sih move R1 ke Y. Nah, habis itu apa? Udah dong. Berarti kita langsung lanjut ke yang bawahnya, betul nggak? Berarti yang 11 itu kita ngerjain yang I sama dengan I min K ya. Store lagi. I sama dengan I min K. Berarti kita move dulu sih I ke R2. Ya, kalau itu R0. Oke. Terus sub ya. Sub si K ke R2. Oke. Jangan lupa ini mesti diganti. Berarti nomor 13-nya adalah move R2 ke I. Kok jadi banyak ya? Oh, dikit lagi. 14. 14 berarti apa? Ketemu while. Kita lihat parameternya kan? Berarti yang I menghasilkan, lebih menghasilkan lagi. I lebih gede dari 1 ya. Kita pakai store lagi kan? Ini berarti perlu move lagi nggak? Perlu nggak? Perlulah. Kan nanya doang. Nggak boleh ya nanya ya. Terus? Habis itu? Apa? GT ya? GT. Gitterden kan? Iya kan? Gitterden kan? Nggak salah dong. 1 dong. Nah, habis itu? Nggak ada ya, udah ya. Habis ya. Nah, jam true-nya tuh di sini, teman-teman. Ya, ini aku hapus ya. Jam true itu di sini. Nah, kalau dia jam true itu sama kayak jam false. Jadi kita pakai argumennya itu adalah store sebelumnya. Jadi kita pakai store sebelumnya itu R3. Nah, cuma kalau ada beberapa dosen kan dia nggak berubah nih R-nya. Jadi sini tetap R0. Oke. Cuma kalau misalkan yang bisa saya ajarin itu adalah ini kan nambah, ya kan? Store ikutin store sebelumnya. Store sebelumnya itu R3. Ini baru kosong. Nah, habis jam true dia apa lagi? Habis ya? Nah, habis. Yang ini berarti berapa? 11 ya? Yang ini? 4 ya? Bisa? Gampang nggak? Gampang ya. Tapi nanti ujian nggak keluar duel kok. Keluarnya cuma while kayaknya. Kayaknya. Kalau nggak while paling for lah. Soalnya atau lupa antara 4 atau 5, kayaknya 4 deh. Nggak tahu, aku nggak tahu soalnya berapa banyak. Kayaknya 4 deh. Kemarin kisi-kisi yang aku kasih berapa? Aku lupa, 4 deh kayaknya. Kisi-kisi 4 apa 5? Ya, ikutin kisi-kisi aja. Materi sama. Ya, sama 4.
Sama kok, materi sama kok. Oke, ada mau nanya lagi? Clear semuanya? Gampang ya, Tekom ya. Kalau kelas saya mah back point ya. Nggak tahu, aku belum kayak sih masuk assignment lah paling. Jadilah yang GSLC kan? Forum GSLC kan? Kan sebelum UAS kan digeser 1 kali kan? Jadilah 10 kan? 55. Ada lagi yang di Zoom mau nanya? Maaf Pak, tadi saya ada ke toilet bentar. Kalau saya nggak tahu Bapak udah ngomong atau nggak, kira-kira untuk respons ini ada kisi-kisi untuk UAS Komtek apa ya Pak? Soalnya tadi saya ada ke toilet bentar tadi. Mohon Kisi-kisi. maaf kalau Bapak. Ya. Ya, kisi-kisinya tuh 1, catat ya. Yang 1 tuh bottom up parsing. Terus yang kedua itu annotated parse tree. Yang ketiga adalah intermediate code generator. ICG-nya itu kayak yang ada di sini nih. Ada DAG, ada TAC, ada quadruples, sama triples. Hah? Statement yang mana? Oh ini Mas. Udah 3 ya? Nah, yang terakhir itu yang code generator. Jadi ada 4 kisi-kisinya. Ya. Ada bottom up parsing, ada ICG nih, intermediate code generator. Pokoknya yang DAG, yang directed acyclic graph, TAC, tree address code, quadruples sama triples ini pasti masuk. Cuman tergantung dosennya. Bisa jadi dosen yang bikin soalnya itu dipisah. DAG jadi 1 soal, terus yang 3 ini jadi 1 soal. Ya, jadi tergantung dosennya yang bikin soal. Aku nggak tahu yang bikin soal. Terus yang ketiga itu yang annotated parse tree. Oke. Terus bentuk soalnya juga bentuk kayak gini. Ini kalau ini kan production-nya sama semantic rules-nya ada terpisah ya. Bisa jadi nanti semantic rules-nya itu jadi 1 sama si production-nya. Terus kalian mesti tentuin sendiri lah, kayak kalian bikin tabel sendiri kayak gini gitu. Tapi tergantung juga yang bikin soal. Sama yang terakhir code generator. Nah, kalau tadi kan code generator itu kan panjangnya kan 17 ya. Nanti ujian pendek kok. Kayaknya belasan sih, nggak sampai 17 sih. Di bawah 15 kayaknya. Kayaknya. Maaf Pak, optimization nggak ada ya Pak? Kenapa? Kalau code optimization nggak ada. Sorry, gimana? Coba ulang. Kalau code optimization nggak ada Pak. Oh, enggak. Itu enggak masuk. Pak, terima kasih. Pokoknya aku kirimin ke sini aja deh. Nih kuisnya kalau kalian mau. Mana ya tadi ya? Download ya. Nah, ini nih. Nah, kok error? Oh, currently in use. Kok gitu ya dia? Oh, sabar. Harus di close dulu.
Nah, udah aku kirim ya. Silahkan, boleh dipakai. Mau soal yang lain lagi? Yang teman-teman di Zoom. Boleh, Pak. Oke, yang mana ya? Kalau bottom up parsing, sabar ya, saya cek kelas saya dulu ya. Kita GSC sesi berapa sih? Ini ya, 21 ya? Bukan ya? Oh ya, ini. Nah, kalau mau bottom up parsing, coba kerjain ini nih. Aku taruh di chat ya, bottom up. Nih, bottom up nih, tuh. Apalagi ya? Apalagi sih yang aku kasih ke kelas aku ya? Waktu itu exercise kita ini ya, pakai di papan ya, yang aku tulis di papan ya? Yang sesi berapa sih 21 ini? Yang ada ini. Soalnya nggak ada soal lagi. Aku tulis di papan. Ini internet ya? Oh iya ya. Ada sih di HP aku sih, sabar aku cek ya. Gimana kirimnya ya? Nanti minta ini aja ya, minta siapa ya? Gimana kiriminnya? Ntar aku ada di HP sih, sabar. Soal ya. Bukan, itu ya yang kita pakai buat ini. Aku ada lagi satu. Yes. Kau kirim file yang tadi waktu kau kirim ke private. Oh iya, private ya? Enggak, everyone. Oh, tuh gimana? Mau kirim ulang ya? Kirim ulang deh. Tadi. Nah, Ini loh. ada yang nanya, Pak, beta kerjaan soal mana yang dulu buat hemat waktu? Nah, kalau mau hemat waktu paling gampang tuh apa ya? Beda-beda sih. Biasanya yang gampang sih annotated. Annotated parse itu gampang. ICG, bottom up di akhir aja. Biasanya bottom up tuh lumayan panjang lah caranya. Hah? Ya. Boleh. Kerjanya bebas kan, kalian dikasih booklet kan nanti. Dikasih booklet. Apa sih exam booklet itu loh, yang kayak buku itu loh. Pokoknya nanti kertas ujian, lembar ujiannya banyak aja. Permisi Pak, boleh tanya? Berarti kalau misalkan nanti pada saat UAS itu, berarti kita bisa mulai dari soal mana saja ya Pak? Dari soalnya. Nggak usah berurutan berarti ya? Nggak harus ngurut, bebas. Oke Pak, terima kasih. Oh, tapi tergantung dosen kalian ya. Saya nggak tahu dosen kalian siapa yang bakal periksa. Kalau sama saya sih bebas-bebas aja. Sebentar, aku join Zoom dulu nih pakai HP biar aku bisa share. Gimana caranya? Maaf Pak, maksudnya exam booklet tuh kita dapat kayak sebuah booklet kecil yang isi teori-teori buat pas nanti kita Bukan, exam. exam booklet tuh cuma ada soal sama kertas kosong yang kamu mesti isi. Oh, Masa ada teori? Nggak ada dong. Tidak segampang itu, nak. Mana ya? Ini, coba. Kok aku nggak bisa launch meeting Zoom ya? Loh. Caranya gimana? Aku kirim ke ini aja ya, Calvin ya? Mau aku kirimin nggak? Di ini aja ya, nanti kamu kirim ke Zoom ya.
Minta Calvin ini dong. Oh itu kalau saya kirimnya ke grup pesertanya nggak? Boleh, boleh. Bisa saya minta Calvin. Iya. Nanti soalnya di ini ya dikirimin sama Calvin ya. Soal latihan. Itu UAS tahun berapa ya? Tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah itu UAS tahun 2020 pas COVID. Sebelum COVID malah. Jadi nanti silakan dipakai aja buat latihan. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Sebelum saya akhiri. Sir mau nanya yang tadi nomor 3 katanya kalau ada tergantung ada semantic rules-nya atau enggak. Itu maksudnya gimana ya? Nah, kita coba buka lagi. Mana ya? Nomor 3. Sebentar. Kenapa? Nomor 3 kenapa? Tadi pertanyaannya. Tadi Sir ada mention tergantung ada semantic rules-nya atau enggak gitu. Oh, biasa tuh soal ujiannya tuh beda-beda. Kalau di sini kan kamu kan udah dibagi nih, production sama semantic rules-nya kan udah dipisah. Ya kan? Nanti di ujian bisa aja tuh dia bukan bentuk kayak gini. Tapi dia masih dalam digabung gitu loh. Jadi misalkan dia S menghasilkan B terus dalam kurung perawalnya tuh isinya ini gitu. Nanti kamu lihat contoh soal yang aku kasih deh. Nanti bakal di-share kok. Yang UAS tahun 2020. Baik, Sir, makasih. Kelihatan perbedaannya gimana. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Oke? Clear? Apakah terjawab? Iya, makasih, Sir. Mana ya tadi? Oke ya, aman ya? Ada yang mau nanya lagi? Permisi Pak, mau nanya, untuk nanti yang ujiannya perlu bawa kertas kosong nggak buat itu? Nggak usah. Nanti kamu dikasih folio tuh banyak tuh. Mau kamu gambar-gambar, mau kamu ukir juga nggak boleh tuh. Biasanya kalau ujian tuh paling kepakainya 2-3 lembar doang. Biasanya. Tapi itu folio kan gede ya. Paling kalau 4 soal ya 3 halaman lah. 3 halaman berarti ya 2 lembar folio lah. Cukup. Sisanya mau kamu gambar, mau kamu ukir, mau kamu tulis surat cinta buat dosen juga boleh. Atau tulis surat cinta buat teman kamu juga bisa-bisa aja itu. Bebas, kamu mau pakai berapa banyak kertasnya. Jadi nggak usah bawa kertas lagi. Terus nanti ujian jangan lupa, perlu bawa KMK nggak sih? Dina? Nggak perlu KMK ya? Flash doang ya? Jangan lupa bawa flashcard ya. Sama alat tulis. Jangan lupa bawa. Kalau nanti ngerjain ujiannya mau pakai pensil boleh. Kalau mau pakai pensil boleh. Kalau misalkan pakai pen kan takutnya salah kan gambar atau apakah tipeknya kebanyakan. Pakai pensil aja. Ya, jangan lupa bawa alat tulis, jangan minjem-minjem. Kasihan temennya, mau ujian aja direpotin. Terus pakaiannya yang proper ya. Takutnya misalkan nih yang perempuan pakai crop top terus nggak boleh masuk, kan kasihan tuh ya. Biasanya pengawasnya beda-beda soalnya. Ya, terus celana kalau yang laki-laki jangan pakai yang bolong-bolong. Yang proper aja lah gitu. Terus pakai sepatu, jangan pakai sendal. Oke? Itu ya. Ada mau nanya lagi sebelum saya close? Pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oh, di chat. Latihan soal nanti dikirim sama Calvin ya. Aku tadi udah kirimin ke Calvin. Nanti bakal di-share kok. Kalau enggak, minta siapa ya? Boleh pakai pensil, boleh. Bentar. Gimana caranya ya? Aku tadi mau join Zoom yang dari HP nggak bisa. Mau join Zoom dari HP nggak bisa. Ini sih. Tuh, launch meeting nggak mau. Oh ini. Willy mana Willy? Willy.
Iya, Pak. Tadi Willian siapa sih Willian? Ini Willian kan ya? Saya, Pak. Saya, kenapa, Pak? Aku kirimin ke line kamu ini ya, kirim ke Zoom ya. Oke, Pak. Nih, ini nih soalnya nih. Oke, Willy ini mahasiswa aku dulu ya. Bener kan ya? Iya, Pak. Oh, iya. Masih lah. Marcel, ingat tuh Marcel. Yang research, Pak. Apalagi ya? Aku lupa nih, yang ini juga pernah aku ajar. Aduh, aku lupa namanya. Desain RM kan? Iya kan? Nah. Maaf ya kalau lupa nama ya. Tahu muka doang. Sabar ya, lagi mau dikirimin sama Willy ya. Sabar. Iya, Pak. Jam berapa sih? Sampai 11.20 kan ya? Apa jam 11? Sabar, kita tunggu. Udah belum Willy? Mana nih Willy? Oke, Pak. Baru kelar download. Same. Sudah, Pak. Sudah Udah. saya send. Nah, itu ya teman-teman ya. Latihan UAS ya. Tinggal dibuka aja. Kalau yang di kelas aku sih harusnya udah pernah dapat ya, soalnya sama sih yang aku pakai buat di kelas. Nah, nih. Tuh, 2020 kan. Nanti soalnya ujiannya kayak gini, kertas soal ujiannya. Aku belum share screen ini. Screen aja deh. Nah, kayak gini ya nanti ya. Ya, terus misalkan contoh ini kan, kalau ini kan bottom up ya, ini bottom up, terus ini kan annotated parse tree. Kayaknya yang anak global sama anak regular ya, yang kelas aku pernah aku kasih deh, yang bottom up di pas GSLC itu soal ini kalau nggak salah. Kayaknya, aku juga lupa. Ini, terus kan, itu lagi mana ya? Tuh, bantu tuh. Di mana tadi katanya Dina? Di YouTube Himti katanya. Jangan lupa subscribe dan di komen ya. Ini kan satu nih. Terus satu lagi tuh mana ya? Satu lagi tuh nah ini ya. Nah, satu lagi ini ya. Nah, kalau ini kan jadi 5 soal kan, karena DAG sama TAC yang ini ICG itu dipisah. Nah, jadi bisa aja siapa tahu dipisah gitu loh. Karena ya ICG itu nggak selalu harus bentuk variabel seperti ini, tapi dia juga bisa pakai angka kayak gini. Kayak gitu. Jadi ikutin aja yang dipengen di soalnya itu apa. Oke? Silakan dikerjakan teman-teman buat belajar. Oke ya, saya akhiri ya sesi hari ini ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Pak. Iya, thank you Pak Ivan. Mungkin untuk kita teman-teman di Zoom boleh on cam dulu ya. Kita butuh dokumentasi juga untuk responsi ini.
Pak Ivan. Pak Ivan. Ya. Yuk, yang di Zoom on kita mau dokumentasi sama mungkin yang sama Pak Ivan sama yang onsite di kelas. Oh, oke. Mungkin yang lain yang soal camp, ntar lagi kita mau dukung. Oke, itu aja. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya untuk hadirnya untuk di responsif kali ini. Mungkin jangan lupa untuk visit eksposisi lainnya ya. Thank you.